Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku semua? Semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Kali ini saya akan menceritakan tentang kebaikan-kebaikan yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lakukan selama beliau berdakwah baik di Mekah maupun di Madinah. Insya Allah cerita ini bisa menginspirasi kita semua dan mengambil pelajaran dari apa yang Rasulullah telah lakukan. Seperti apa ceritanya? Seperti biasa, sesaat lagi. Ketika Hamzah dan Umar ibn Khattab masuk Islam, maka orang-orang musyrik menjadi bingung dan berusaha mencari cara untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum kafir Quraisy saat itu sedang resah. Kenapa? Karena orang-orang hebat dalam barisan mereka seperti Hamzah dan Umar ibn Khattab telah masuk Islam. Padahal cara-cara yang mereka lakukan sudah luar biasa. Mulai dari intimidasi, penghinaan, penyiksaan, bahkan sampai pembunuhan kepada sahabat-sahabat Nabi. Namun cara itu tidak menyurutkan semangat mereka untuk terus berdakwah menyebarkan Islam ke seluruh pelosok Jazirah Arab. Maka pada hari itu berkumpullah para pemuka Quraisy tadi. Salah seorang dari mereka tampil dan berbicara, "Izinkan saya untuk bernegosiasi." Namanya adalah Utbah bin Rabi'ah. Panggilannya Abu Walid. Dia mengatakan, saudara-saudara sudah tahu bahwa saya adalah jago negosiasi, bahwa saya bisa mendamaikan satu suku dengan suku lain dengan gaya bahasa saya. Maka izinkan saya bertemu dengan Muhammad. Mudah-mudahan Muhammad bisa mengerti dan mau menghentikan dakwahnya dengan cara saya. Maka salah seorang dari pemuka Quraisy tadi mengatakan, "Wah, luar biasa. Silahkan Abu Walid, engkau coba negosiasi. Dan mudah-mudahan biasanya juga negosiasi yang kau lakukan selalu berhasil dan membuahkan hasil yang memuaskan buat kami semua. Silahkan." Semua senang bergembira. Maka tak lama kemudian Utbah bin Rabi'ah mendatangi Rasulullah yang kebetulan sedang berada di Masjidil Haram saat itu. Dia menyapa Nabi Muhammad dengan sopan dan lembut, dan Nabi Muhammad pun menyapanya. Kemudian terjadilah percakapan. "Wahai saudara anakku, engkau telah membawa berita yang besar yang cukup menggoncangkan kami semua. Engkau telah memecah belah persatuan kami. Engkau telah melakukan intimidasi. Engkau telah menghina sesembahan-sesembahan kami. Engkau telah membodohi ajaran-ajaran yang kami lakukan. Ini jelas meresahkan. Begini saja Muhammad, bagaimana kalau aku tawarkan sesuatu kepadamu dan itu terserah engkau, apakah engkau mau memilihnya atau tidak?" Maka Nabi Muhammad dengan tersenyum mengatakan, "Silahkan, apa yang ingin kau katakan?" "Yang pertama, jika engkau ingin kerajaan, maka kami akan menjadikanmu raja bagi kami semua dan kami ikhlas. Jika kau butuh uang, maka kami akan jadikan engkau orang terkaya di daerah kami. Jika engkau inginkan kesehatan dan engkau tidak punya penyakit yang tidak bisa sembuh-sembuh, maka kami siap menyediakan apapun yang bisa menyembuhkanmu. Tabib, dokter dan sebagainya akan kami panggil, dan semua kami jamin engkau akan sehat." Maka Nabi Muhammad mendengarkan dengan tenang. Tak lama kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Sudah engkau bicara, ya Abu Walid? Sudah. Sekarang giliran saya berbicara. Silahkan." Maka Nabi Muhammad membaca satu surah, Fussilat ayat 1-5. "Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilum mirrahmanirrahim." Artinya, Al-Quran ini diturunkan dari Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nabi Muhammad seolah ingin mengatakan bahwa ini Al-Quran itu bukan perkataanku dan bukan mauku. Maka pada ayat ke-6
Allah menyuruh Rasulullah berkata, "Qul innama ana basyarum mithlukum auha alayya." Aku ini sama seperti kalian, manusia biasa yang butuh makan, butuh minum, butuh berkeluarga, butuh harta dan lain sebagainya. Cuma aku ini diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan wahyu, menyampaikan kebenaran yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada hubungannya dengan tujuanku, kepentingan pribadi untuk mendapatkan harta dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Maka tak lama kemudian Rasulullah mengatakan, "Sekarang terserah Anda. Apakah Anda mau mengikuti Islam atau Anda tetap dengan agama Anda? Silahkan." Tak lama kemudian percakapan pun selesai dan Utbah bin Rabi'ah kembali ke kaumnya. Kaumnya melihat perubahan wajah dari Utbah bin Rabi'ah sangat luar biasa. Hei, lihat wajah Utbah bin Rabi'ah kemerah-merahan. Ada perubahan yang luar biasa. Maka begitu Utbah bin Rabi'ah sampai ke kaumnya tadi, maka salah seorang pemuka Quraisy mengatakan, "Ada apa dengan engkau ya Utbah?" Utbah pun mengatakan sambil kebingungan, "Aku mendengar apa yang Muhammad katakan tadi dan aku menganalisa itu bukanlah syair ciptaan orang, itu bukanlah jampe-jampe, tenung atau sihir, tapi itu adalah benar-benar ucapan atau firman dari Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang." Maka salah seorang dari pemuka tadi mengatakan, "Wah, berarti kau juga telah kena sihir dari Muhammad itu. Ucapan Muhammad telah merusak otakmu yang benar." Utbah lalu menjawab, "Itu terserah kalian, ini pendapat saya. Dan jika kalian tidak percaya, silahkan kalian datang sendiri ke Muhammad. Dan kalian pasti akan mengalami perasaan seperti yang aku alami saat ini." Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, moral cerita dari kisah ini adalah begitulah cara-cara Rasulullah menyampaikan atau berdakwah, tidak menggunakan kekerasan, tidak menggunakan pedang seperti yang dipropagandakan selama ini. Rasulullah mengatakan dengan hal-hal yang bijak. Rasulullah sampaikan ayat-ayat Al-Quran dengan bijaksana tanpa melakukan kekerasan. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.